Kudus membantu kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai orang percaya sepanjang bulan November ini. Mari memberkati kami, mari menyertai kami Bapa di sorga. Kami berdoa jika ada kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin ada di sini, mungkin ada di pikiran kami, yang mungkin menuduh kami. Kami berdoa dan kami datangi kuasa itu, kami kalahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan setiap keberkatan dari Allah, kami lepaskan pengetahuan dari Allah, kami lepaskan rema dari Allah, pengenalan dari Allah, dari Roh Kudus turun atas kami, meliputi roh, jiwa dan tubuh kami, meliputi panca indera kami, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan dan mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, kita bersyukur kita sudah masuk di hari Minggu pertama di bulan November tahun 2022. Segala yang baik, segala yang luar biasa Allah telah sediakan bagi kita sepanjang bulan-bulan yang lalu. Khususnya bulan Oktober Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah dan bersama-sama dengan kita. Hari ini kita masuk di hari Minggu pertama di bulan November tahun 2022 dan kita masuk dengan perjamuan kudus. Seperti biasa kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil kitab Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 dan judul firman Tuhan kita ini bicara tentang Gosen. Pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah pernah mendengar tentang Gosen, sudah pernah tahu tentang Gosen. Kita telah melewati pembacaan firman Tuhan tentang Gosen. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita baca tentang kitab Yeremia. Kita akan lanjutkan kitab selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dan saya telah menyediakan di slide firman Tuhan ini saya bagikan bagi kita di slide berikut. Firman Tuhan tentang Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok 2 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu pernah mendengar beberapa waktu lalu ketika saya berkhotbah, saya sering mengubah kata-kata bagian itu untuk menjadi bagian saya. Dan saya mengulangilah pemberitaan firman Tuhan ini. Sebab itu pada hari itu akan datang, aku akan mengecualikan tanah Gosen. Tuhan akan mengecualikan jemaat GBI Mawar Saron, di mana jemaat tinggal, di mana jemaat hidup, di mana jemaat menaruh harapan, di mana jemaat mengikat diri. Tuhan akan mengecualikan sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, sehingga di sana tidak ada terdapat kutuk, sehingga di sana tidak ada yang bisa mengganggu mereka, sehingga di sana mereka terjaga, sehingga di sana mereka terlindungi, sehingga di sana mereka dijaga oleh Allah semesta alam. Sebab Tuhan mengatakan bahwa supaya engkau mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya engkau mengetahui bahwa Tuhan ada dalam jemaat Mawar Saron, supaya engkau mengetahui Tuhan tinggal dalam gereja Mawar Saron. Sebab Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umat Tuhan dan orang umat yang tidak mengenal Tuhan. Dan tanda mujizat ini akan terjadi bagi jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan tanah Gosen. Tuhan mengecualikan kita sebagai umat percaya. Bapak Ibu sekalian, ada
Ada beberapa hal yang mau saya bagikan yang berhubungan dengan tanah Gosen. Sebelum saya masuk ke tanah Gosen, saya akan menyampaikan bagian ini. Kita tahu tentang 10 tulah. Kita tahu bahwa ketika Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah ingin menggenapi janji-janji Allah yang Allah sampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah ingin supaya janji itu boleh tergenapi dalam kehidupan generasi bersama-sama dengan umatnya dalam kepemimpinan Musa. Lalu Allah datang dan mengizinkan Musa memimpin bangsa Israel. Lalu Allah meminta kepada Musa untuk berbicara kepada Raja Mesir, kepada Firaun, supaya kalau boleh umat Tuhan boleh keluar untuk menyembah Tuhan di padang gurun. Umat Tuhan boleh keluar untuk menggenapi janji Allah untuk masuk dalam perjanjian bersama di tanah yang dimiliki oleh bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Ini tujuan. Ketika Bapak Ibu membaca kitab Keluaran pasal pertama sampai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 8, kita akan menemukan bahwa Allah mengizinkan berbicara melalui Musa. Izinkan bangsaku kepada Raja Firaun. Allah bilang dengan Musa melalui Musa berkata, izinkanlah bangsaku pergi menyembahku di padang gurun. Tujuan Allah membawa bangsa Israel ada dua, yaitu umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Tuhan mengizinkan diri untuk ditemui oleh umat Tuhan. Karena itu Tuhan meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk membawa bangsa Israel pergi menyembah Tuhan di padang gurun. Dan pergi menggenapi janji yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan mengikat janji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, kepada Israel. Bapak Ibu sekalian, tapi Firaun tidak mengizinkannya. Firaun berkata, siapa engkau? Bahkan kalau saya membaca, saya membayangkan apa yang terjadi. Mungkin Firaun berkata bahwa kamu bangsa tidak penting. Ketika Musa datang menghadap Firaun, lalu ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun bilang, lu siapa? Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan 10 tulah untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ada air menjadi darah. Ada binatang amfibi, kita kenal katak. Ada nyamuk, ada lalat pikat, ada penyakit sampar pada ternak. Ada barah yang tidak bisa disembuhkan. Ada hujan es bercampur api. Ada belalang, ada kegelapan. Dan terakhir kematian anak-anak sulung, kematian ternak-ternak sulung. Allah mengizinkan malapetaka itu supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi menyembah Tuhan di padang gurun. Dan mengizinkan bangsa Israel memenuhi janji yang Allah percayakan sesuai janji, pengikatan janji Allah dengan Abraham. Bapak Ibu sekalian, pada saat pertemuan Musa dengan Firaun, ada 3 kali Firaun memberi alasan. Firaun berkata begini, menyembah di sini juga bisa. Setelah beberapa tulah disampaikan, maka Firaun berkata begini, menyembah di sini juga bisa. Kenapa Tuhan engkau izinkan Allahmu untuk memberi hukuman kepada bangsa Mesir seperti ini? Kenapa air bisa merubah air menjadi darah? Kenapa binatang katak bisa datang menyembah kami? Nyamuk bisa datang menimpa kami. Karena itu berdoalah kepada Allahmu. Dan saya mengizinkan engkau pergi menyembah. Tapi menyembahlah di sini. Kadang-kadang kan kalau kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ada yang bilang, ayo menyembah di sini saja baik. Tak usah pergi di tempat lain. Tak usah pergi juga di gereja Mawar Saron. Ada juga yang menyampaikan bagian ini. Sepanjang kita hidup bersama dalam jemaat Mawar Saron. Dalam jemaat Mawar Saron. Kita tahu ketika kita mengikat diri bersama, maka Allah turun hadir di tengah-tengah kita. Seperti kata firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan pasti ada. Dan seperti juga kita tahu dan kita alami bahwa Allah ada dalam gereja Mawar Saron. Allah tinggal dan roh bekerja dalam gereja Mawar Saron. Dan kadang-kadang ada orang-orang bilang begini, di sini juga baik, di sini lebih baik. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua, ketika kita ingin menyembah Tuhan, kita seperti jawaban Firaun kepada Musa, dia bilang begini, boleh menyembah tapi jangan jauh-jauh. Boleh menyembah, biar menyembah dalam dosa justru apa-apa. Boleh menyembah, tapi biar tinggal dosa sedikit-sedikit, jangan serahkan dosa semua. Jangan serahkan kesalahan-kesalahan semua. Jangan jauh-jauh, dekat-dekatlah dengan dosa. Seperti kata Firaun kepada Musa. Boleh pergi menyembah, boleh pergi menyembah.
tapi ya menyembah dekat-dekat saja, jangan jauh-jauh. Menyembah jangan lepaskan dosa, tinggal berkat tinggal. Ini Om tolong lihat dulu. Tolong lihat dulu. Ya. Terima kasih, ada ini jemaat yang ini, ada anak muda yang ini pingsan. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah dong, sudah ada tangani. Lihat ke depan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Yang ketiga, boleh menyembah, tapi biar hanya laki-laki saya yang menyembah. Kalau Bapak Ibu baca kitab Keluaran, Bapak Ibu menemukan jawaban-jawaban Firaun kepada Musa. Pertama, menyembah di Mesir saja. Menyembahlah dalam dosa. Mesir adalah lambang dosa, perbudakan dosa. Dan Allah ingin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah ingin bangsa Israel keluar dari dosa. Allah ingin bangsa Israel menyembah, tidak menyembah dalam dosa. Karena itu Allah mengizinkan bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dan ketika Tuhan mau supaya bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan sampaikan melalui Musa dan Raja Firaun bilang begini, menyembah di sini saja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ketika sudah semakin parah hukuman tulah-tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir karena ketegaran hati, karena keras kepalanya Raja Firaun, maka Raja Firaun bila menyampaikan begini, menyembah jangan jauh, boleh menyembah tapi kesetengah dosa 1-2, kesetengah dosa sedikit-sedikit. Boleh menyembah dari jauh, kesetengah sah sonek apa, menyembahlah, beribadahlah, melayanilah, tapi kesetengah dosa sedikit-sedikit sonek apa-apa. Sonek apa, menyembah jangan jauh-jauh. Yang ketiga, Firaun berkata kepada Musa, boleh menyembah, boleh pergi menyembah, boleh, tapi biar laki-laki saja yang pergi. Perempuan, anak-anak dan harta tinggal. Ini permintaan dari Firaun, boleh pergi. Lalu ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya Firaun menyampaikan bagian ini. Boleh pergi menyembah Tuhan. Boleh pergi beribadah kepada Tuhan. Boleh memenuhi janji Allah yang direncanakan Allah kepadamu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa. Boleh. Tapi biar lupung harta tak usah. Biar yang hal yang paling lu kasihi tak usah. Jadi seperti Firaun berkata begini, maka menyembahlah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi beribadahlah setengah, jangan beribadah secara total. Beribadahlah, mengikat dirilah setengah, jangan mengikat diri secara total. Seperti apa yang dikatakan Firaun. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu baca kitab Keluaran dan menemukan bahwa tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika Allah izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kitab Keluaran pasal 19 masuk Keluaran pasal 20, Allah datang kepada bangsa Israel. Allah membawa bangsa Israel sampai ke padang gurun. Lalu Allah membawa diri untuk bertemu dengan bangsa Israel. Ketika Allah siap bertemu dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, setiap tempat di mana Allah datang, awan kemuliaan menutupi. Seperti kata pemimpin pujian, Shekinah glory datang turun meliputi tempat penyembahan yang disediakan oleh bangsa Israel untuk menyembah Allah. Allah dengan Shekinah glory-nya turun meliputi. Kemudian kilat guntur semua sambar menyambar untuk menyambut kedatangan Allah. Allah yang maha perkasa itu datang mengizinkan bertemu dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel berkata, Musa, engkau saja yang pergi untuk menyembah. Engkau saja yang pergi datang mendekat dalam pertemuan dengan Allah, Allahmu itu. Musa, engkau saja. Lalu Musa berkata, jangan takut, Allahmu tidak akan membunuhmu. Allahmu mengasihimu. Allahmu mengasihi engkau. Bapak Ibu sekalian, bagian ini Bapak Ibu sekalian, Allah sangat ingin berjumpa dengan orang percaya. Allah sangat ingin berjumpa dengan orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah sangat ingin berjumpa. Seperti Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah melepaskan segala sesuatu. Allah memberi tulah yang besar sampai 10 tulah supaya bangsa Israel bisa boleh berjumpa dengan Dia. Allah mengizinkan pemimpin-pemimpin seperti Musa untuk membawa bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian Allah datang berjumpa dengan manusia, dengan umat yang dikasihi. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
dalam kehidupan sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus berupaya untuk berjumpa dengan Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Ada banyak cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin perjumpaan dengan Tuhan sudah terlaksana beberapa tahun ketika mengalami kelahiran baru. Mungkin sudah tercapai. Tapi hari ini mungkin sementara ini seperti kata kitab Wahyu yang menyampaikan bahwa engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam. Kalau itu terjadi, maka mari datang lagi kepada Tuhan. Mari datang, karena Allah sangat ingin berjumpa dengan engkau. Allah sangat ingin berjumpa dengan Bapak Ibu. Allah sangat ingin berjumpa dengan sepribadi lepas pribadi. Karena itu Allah adalah Allah yang membangun hubungan secara pribadi dengan orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum. Atau Bapak Ibu saudara dan jemaat Tuhan dan anak-anak muda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum. Sementara ini dalam gereja Mawar Saron, kita sementara menggali, kita sementara membajak-bajak tanah dalam gereja Mawar Saron, supaya tanah-tanah dalam gereja Mawar Saron ini boleh gembur dan disiapkan dengan tanah benih-benih yang baik, sehingga ketika terjadi perjumpaan besar-besaran Allah dengan umat Tuhan, saya berdoa supaya terjadi perjumpaan besar-besaran untuk jemaat Mawar Saron, sama seperti kitab Keluaran pasal 20, Allah mengizinkan datang seperti tahun 76 dalam jemaat Mawar Saron, Allah mengizinkan datang, kuasa Roh Kudus mengizinkan datang, Roh Kudus mengizinkan diri untuk hadir di tengah-tengah umat pada saat menyembah, pada saat mereka beribadah. Saya berdoa bagian ini boleh terjadi dalam jemaat Mawar Saron. Kita sementara sepanjang awal tahun sampai dengan bulan bulan November ini, kita sementara menggarap bagian itu. Sama seperti kita lakukan di bulan Oktober tentang festival Mawar Saron. Kita sementara menggarap bagian ini untuk mengizinkan terjadi perjumpaan besar-besaran umat Tuhan jemaat Mawar Saron. Saat kita berdoa supaya terjadi ledakan besar untuk Allah bekerja dalam gereja Tuhan, Allah bekerja dalam kota Soe. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita izinkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita izinkan bagaimana cara kita mengizinkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita. Kita semua harus mengikat diri dengan baik. Kita semua mesti mengambil bagian bersama-sama. Saya mengingat waktu saya dilatih oleh Opa Kemah pada saat tahun 1999, tahun 2000, sebelum meninggal, saya dilatih oleh beliau dan berdoa bersama-sama dengan beliau. Saya mengingat bagian ini dan menyampaikan kepada saya tentang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak bisa kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kita rileks, kalau kita menjadi jemaat Tuhan yang biasa. Tidak bisa. Kita harus menjadi jemaat Tuhan yang militan. Harus bergerak secara sungguh-sungguh untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengingat perjumpaan saya dengan Opa di kemah dalam doa-doa pagi, doa-doa sore kami bersama. Dan dia menyebutnya bahwa jemaat-jemaat di kemah adalah jemaat-jemaat yang memegang obor yang menyala dalam api mereka di rumah masing-masing. Dan ketika mereka datang beribadah dalam gereja, kalau api obornya itu menyala besar, maka dia akan berkumpul menjadi api unggun yang menyala besar dalam kegerakan roh dalam gereja. Karena itu saya harus menjaga persekutuan-persekutuan doa. Mereka punya persekutuan doa. Tidak membuat rayon seperti kita. Mereka menyebutnya persekutuan doa. Mereka membuat persekutuan-persekutuan doa. Dan setiap persekutuan-persekutuan doa itu harus menjaga api yang menyala. Obor-obor itu menyala. Sehingga ketika dalam ibadah minggu, obor-obor dari persekutuan doa itu membakar peribadah itu. Sehingga terjadi api unggun dan ledakan kegerakan dalam ibadah. Bagaimana cara kita? Supaya kita bisa membuat gereja kita, membantu bersama-sama membuat gereja kita untuk terjadi ledakan. Yang paling kita buat adalah kita mengikat diri dalam ibadah-ibadah kita yang ada. Ibadah-ibadah kita di rayon. Ibadah pemuda, maka pemuda mengikat diri di ibadah pemuda. Ibadah-ibadah sekolah minggu, maka orang tua mengerahkan anak-anak sekolah minggu untuk datang dalam ibadah sekolah minggu. Sehingga boleh dilatih. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja seperti WBI, seperti doa sepakat, itu perlu kita semua yang mengizinkan diri supaya bisa terjadi kegerakan. Kalau kita sendiri tidak mengizinkan diri, maka kita tidak bisa.
Seperti tulisan Opa dalam skripsi Opa tentang jemaat Tuhan. Ada jemaat yang datang gereja itu hanya nonton. Setelah itu dia datang beribadah, dia menonton apa yang dilakukan oleh tim altar. Dia menonton apa yang dilakukan oleh pemimpin pujian. Ada jemaat yang datang menonton ini apa yang ditulis oleh Opa. Ada jemaat juga yang datang dalam beribadah, yaitu jemaat yang sebagai jemaat seperti penonton sepak bola. Kerjanya mengkritisi. Itu salah, ini salah, itu salah, itu salah, ini salah. Pokoknya semua salah. Semua yang ada, semua salah. Pokoknya dia lebih hebat dari pemain. Bapak Ibu sekalian, kita nonton bola kan begitu toh. Ronaldo begitu hebat, gaya begitu hebat semua. Dia kalau tendang pasti gol. Tapi kalau dia tendang satu gol, lu salah, lu pikiri kok soalnya. Kita pasti mengkritisi. Sama dengan itu. Dan Opa menyebutnya begini. Kalau jadi ya, sepanjang pelayanan Opa melayani dan tulis dalam skripsi sepanjang pelayanan bahwa ada jemaat yang kerjanya datang gereja hanya dia kritik apa yang terjadi. Untuk mengatasi itu Opa menulis sebagai bagian, Opa menulis skripsi gereja sebagai keluarga Allah. Opa menulisnya untuk mengatasi jemaat-jemaat yang seperti itu. Maka jemaat-jemaat itu harus terikat sebagai keluarga. Lalu jemaat-jemaat itu diizinkan melayani. Sehingga dia tahu oh ternyata. Begitu toh. Maka Bapak Ibu sekalian kalau belum melayani, melayanilah. Ada jemaat mal. Kita pun tempat bagian melayani ini ada semua tempat. Ini semua tempat ini. Sekarang ini teman-teman pemuda ini, Bapak Ever hanya bilang begini, siap bikin ini, siap. Dan tidak ada pernah bilang tidak, semua akan bilang siap. Kita bikin ini, siap. Pemuda sekarang ini paling gampang digerakkan. Kalau Bapak Ibu mau supaya anak pemuda ini datang di pemuda, anak-anaknya datang pemuda. Anak guru sekolah minggu sekarang ini dengan pelayanan pola sekarang ini, saya menyampaikan apa yang harus perlu diajarkan. Dari seluruh jenis pengajaran disampaikan oleh saya sebagai gembala. Hari ini saya menyampaikan bagian ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita masih menjadi penonton, jangan, terlibatlah dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, iblis bilang begini, menyembah di sini sudah dosa susah apa. Menyembah boleh, tapi lu jangan jauh-jauh, kasih sedikit itu dosa dong. Jangan, dosa terlalu enak, kasih sedikit. Iblis bilang begini, boleh lu menyembah, tapi istri, anak, dan harta ternak tak usah menyembah. Boleh lu menyembah, hanya ini suami tak usah. Makanya kalau dalam ibadah itu keluarga biasa mengutus. Ya toh, kita mengutus suami ke ibadah. Lu pikas kita dulu. Minggu besok mengutus istri ke ibadah. Lu pikas kita dulu. Ya toh kita kan begitu. Karena kita pikir seluruh, hanya satu setengah sah. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan mau itu seluruhnya. Tuhan mau jawaban Musa kepada Firaun ketika Firaun mengatakan boleh tapi hanya laki-laki saja. Musa menjawab begini, kami menyembah itu seluruh suami, istri, anak-anak, yang tua, yang muda, yang balita, ternak-ternak kami, seluruh yang kami punya, harta benda kami itu harus kami pakai untuk menyembah Tuhan. Seluruhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Kami menyembahnya seluruh. Dan penyembahan yang keseluruhan seperti itu adalah kekejian bagi bangsa Mesir. Musa bilang begitu. Menyembah Tuhan dengan seluruh itu adalah kekejian bagi dosa. Karena itu kadang-kadang kan kita mempertahankan bagian ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam 4 bagian yang saya sampaikan yang berhubungan dengan Gosen. Kita sudah tahu tentang Gosen dan 10 tulas sebagai pengantar kita untuk menyembah Tuhan. Kita sudah tahu begitu. Dan 4 hal ini saya sampaikan tentang Gosen. Yang pertama, kenapa orang Israel itu dikhususkan? Kenapa Gosen itu dikhususkan? Gosen adalah tempat tinggal orang Israel. Gosen adalah tempat di mana ketika bangsa Israel pergi dalam kepemimpinan Yusuf di Mesir, mereka pergi lalu mereka ditempatkan di daerah khusus, yaitu di Gosen. Sejak pertama sampai dengan 350 tahun
sampai dengan beberapa abad bangsa Israel ada di Mesir, mereka semua tetap tinggal di Gosen. Dan ketika Allah mengkhususkan Gosen, ada 4 hal yang membuat mereka khusus. Yang pertama, status kelahiran mereka. Status kelahiran mereka sebagai bagian dari bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, seperti proteksi Allah terhadap 10 tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir dan Gosen terjagai. Seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita menemukan bahwa Allah memproteksi bangsa Israel. Dan ketika Allah memproteksi bangsa Israel ini karena yang pertama status kelahiran. Yesus selalu menyebut tentang status kelahiran dalam percakapan dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3. Yesus berkata begini tentang status kelahiran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus seorang pengajar dari bangsa Yahudi. Nikodemus melihat ini suatu pernyataan pengajar dari guru yang aneh. Bagaimana saya bisa lahir kembali, masuk dalam kandungan ibu dan lahir kembali? Tidak bisa. Yesus berkata, engkau pengajar orang Yahudi tapi engkau tidak tahu bagaimana lahir kembali. Untuk mendapat proteksi sama seperti proteksi yang dialami bangsa Israel di tanah Gosen. Dalam perlindungan sepanjang 10 tulah yang menguasai bangsa Mesir. Saya merasa bahwa ketika air berubah menjadi darah, maka Gosen tidak ada air menjubah dari darah. Ketika katak datang menguasai seluruh Mesir, hanya Gosen saja yang khusus. Ketika nyamuk datang, hanya Gosen saja yang tidak mengalami. Ketika tempat-tempat itu datang oleh 10 tulah itu, tidak ada dialami oleh bangsa Israel. Karena status kelahiran mereka. Yesus berkata bahwa kita harus lahir baru. Kita harus punya kehidupan kelahiran baru. Status kelahiran baru. Bagaimana status kelahiran baru itu? Mempercayai Yesus adalah Tuhan. Membangun komitmen dengan kehidupan dengan Yesus, melakukan perjanjian. Saya sering menyebutnya covenant dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, mengikat janji dengan Tuhan, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Seperti kata kitab Roma, bahwa ketika kamu mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti Alkitab berkata, mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan menjadi milik Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 3, Yesus menjawab lagi dalam ayat yang ke-18, Yesus menyampaikan begini. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tetap berada dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yesus berkata, bahwa ketika kita tidak percaya kepada Dia, ketika kita tidak menaruh dan mengikat diri dalam status kelahiran kita sebagai orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kita dihukum, mengalami penghukuman sama seperti hukuman yang dialami oleh bangsa Mesir. 10 tulah itu, kita mengalami penghukuman karena kita tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi saya membacakan Yohanes pasal 3 ayat yang 16. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika dia mempercayai Yesus adalah Tuhan, maka Yesus akan menjadikan dia sebagai ciptaan baru. Segala yang lama, segala yang berbau dosa telah dia tinggalkan. Yesus akan mengubah dia menjadi pribadi yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 berkata begini. Ketika dia menerima Yesus, kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membawa kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Ketika kita mengakui Yesus Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk kelahiran baru, ketika kita mengambil keputusan untuk status kelahiran kita bersama-sama kelahiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru, dan hati itu disebut dengan hati yang taat. Tuhan akan memberikan kita roh yang tinggal di dalam kita, dan roh itu akan membuat kita melakukan kehendak Bapa. Roh itu membuat kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya. Dan kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, Dia akan membuat kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia akan membuat kita untuk berubah sesuai dengan pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bagian yang pertama yang berhubungan dengan kenapa Gosen dikhususkan, karena status kelahiran mereka sebagai bangsa Israel. Kenapa kita dikhususkan? Kenapa kita menjadi khusus, menjadi mahal, menjadi khusus dan menjadi pribadi yang berbeda dan berharga? Karena status kelahiran kita sebagai orang percaya. Hari ini saya bertanya, apa kita sudah pernah lahir baru? Apakah kita terus hidup dalam lahir baru seperti kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya? Atau kita tetap tinggal, kita tetap seperti apa yang dikatakan oleh Firaun kepada Musa. Ya, jangan jauh-jauh, di sini juga bisa. Jangan seluruh, setengah saja. Apakah kita masih melakukan bagian ini? Hari ini saya menyampaikan yang berhubungan dengan status kelahiran. Seperti apa yang disampaikan dalam kitab tentang Gosen. Yang pertama yaitu status kelahiran. Bagian yang kedua yaitu status pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel dipisahkan khusus karena pekerjaan bangsa Israel adalah kekejian bagi bangsa Mesir. Pada saat bangsa Israel masuk dan ketika Yusuf berkata kepada keluarganya, kepada bapa dan keluarganya untuk datang tinggal di Mesir. Karena Yusuf sementara memimpin Mesir. Yusuf berkata bahwa kalau ditanyakan apa pekerjaanmu, jawabannya adalah kami adalah penggembala. Dan kami tinggal di padang. Dan akhirnya Firaun mengkhususkan Gosen bagi bangsa Mesir. Bagi bangsa Israel. Sampai dengan zaman Musa. Bapak Ibu sekalian, apa pekerjaan utama kita sebagai orang percaya? Setelah status kelahiran kita dalam nama Tuhan Yesus, apa pekerjaan utama kita? Minggu lalu itulah pekerjaan utama kita yang saya sampaikan, yang berhubungan dengan prioritas orang percaya. Yesus berkata dalam kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama sebagai orang percaya adalah status kita. Ini adalah kekejian bagi dosa. Ini adalah bagi kejadian bagi orang yang tidak percaya. Yaitu mereka tidak mau untuk mencari Allah. Tidak mencari kerajaan Allah. Dan status utama, pekerjaan utama orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Pekerjaan utama orang percaya seperti yang saya sampaikan dalam slide sebelumnya, yaitu mengalami perjumpaan dengan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Pekerjaan utama orang percaya yaitu melaksanakan kehendak Allah dan mengenapi janji-janji Allah dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Itu pekerjaan utama sebagai orang percaya. Pekerjaan utama orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Yang minggu lalu kita dengar firman Tuhan. Pekerjaan orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Seperti kata Roma pasal 8 ayat 29 yang minggu lalu kita pelajari bersama. Yaitu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Seperti yang kemarin kita dengar dalam ibadah doa sepakat di gereja disampaikan oleh Ketua Ryan Buat berkata bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala-galanya. Dia di atas segala-galanya dan kita yang percaya kepada Dia menjadikan dari keluarga kerajaan Allah, mencari anak-anak Allah, dan Yesus itu adalah yang sulung dari kita. Dan kita harus wajib hidup sama seperti hidupnya seorang anak sulung. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia mengatakan bahwa
dia hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menjadi Tuhannya. Dia telah mempercayai Yesus adalah Tuhannya. Dia telah mengakui, dia telah mengatakan, dia telah melakukan kehidupan yang percaya kepada Yesus. Maka dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah prioritas pekerjaan orang percaya. Hari ini seperti minggu lalu saya menumbuh kembali menyampaikan tentang prioritas kita. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah beribadah dan menyembah kepada Dia. Bahwa seperti kata kitab Roma pasal 12 untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu prioritas kita sebagai orang percaya. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah berupaya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan amanat yang Yesus sampaikan sebagai bagian prioritas orang percaya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini status pekerjaan. Kenapa Gosen dikhususkan? Karena status pekerjaan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara dikhususkan? Supaya diproteksi dengan Allah. Diproteksi sedemikian rupa. Seperti Tuhan memproteksi bangsa Israel. Seperti Tuhan memproteksi Gosen. Karena status pekerjaan. Status pekerjaan kita utama adalah untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Seperti kata Alkitab Perjanjian berkata bahwa semuanya dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Kita hidup hari ini, ketika kita diberkati hari ini, ketika kita jagai oleh Tuhan hari ini, ketika kita diberkati oleh Tuhan hari ini, kita percaya bahwa semuanya terjadi karena Tuhan. Karena itu status pekerjaan kita sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Yesus Tuhan sebagai prioritas kita. Menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang berhubungan dengan Gosen kenapa dikhususkan, yaitu status kewargaan. Kalau Bapak Ibu mengikuti website GBI Mawar Saron, Bapak Ibu pasti temukan ini. Karena ini telah saya sharing di website GBI Mawar Saron pada bulan Februari atau Maret. Karena saya dapat rema ini di bulan itu. Bapak Ibu sekalian, status kewargaan. Judul website kita, renungan di website kita itu umat yang terisolasi. Habis sekalian, status kewargaan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita dikhususkan karena memang status kewargaan kita bukan dunia. Status kewargaan kita adalah sorga itu sendiri. Seperti kata Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 berkata begini. Dalam iman mereka semua tidak mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepada dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kata Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 bagian yang ketiga. Kita adalah pendatang. Kita adalah orang asing di bumi ini. Pertama Petrus pasal 2. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Alkitab menyebutnya bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan, ketika orang menyerahkan diri kepada Yesus, bahwa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika orang mengikat diri dengan Yesus, mengakui bahwa Yesus Tuhan dan mengikat diri dan mulai menghidup, melupakan apa yang di belakang dan menjadi seorang ciptaan baru di hadapan Allah, maka Alkitab berkata bahwa status kewargaannya adalah sorga. Dan dia adalah pendatang di muka bumi. Dia adalah orang asing di muka bumi. Kalau tinggal sebagai orang asing di muka bumi, maka dia harus hidup untuk menjauhkan dari segala perbuatan daging. Dia harus hidup untuk menjadi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Bangsa Israel dikhususkan menjadi bagian di tanah Gosen karena status kewargaan mereka. Status kewargaan mereka adalah statusnya sorga. Bapak Ibu sekalian orang percaya, Bapak Ibu sekalian orang percaya, anak muda sekalian orang percaya yang hari ini menyaksikan siaran kami, mendengarkan siaran kami dan juga hadir dalam gedung ibadah ini, saya menyampaikan Bapak Ibu adalah statusnya warga kerajaan sorga. Karena itu Bapak Ibu sekalian adalah seorang yang pendatang, seorang yang orang asing di muka bumi. Karena itu kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup sama serupa dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian,
status kewargaanlah yang membuat bangsa Israel itu berbeda di tanah Gosen dalam ketika 10 tulah itu tinggal dan mengganggu dan ditimpahkan bagi bangsa Israel. Yang keempat, status kepemilikan. Status kelahiran, status pekerjaan, status kewargaan. Dan yang keempat, status kepemilikan. 9 tulah telah lalu. Sampai akan datang 1 tulah yang besar. Tulah ini juga akan bisa menimpa bangsa Israel. Karena itu Allah menyampaikan kepada Musa. Allah datang dan menyampaikan kepada Musa. Engkau harus menyembelih korban darah anak domba. Dan setiap darah anak domba itu harus, Opa menyebutnya, ditaruh di janang pintu. Opa pasti pernah mendengar itu. Setiap darah korban anak domba ini, darahnya harus ditaruh di depan, di pintu, di daun pintu dari umat Israel. Karena akan datang malapetaka yang akan menyerang seluruh anak sulung. Kalau bangsa Israel tidak melakukan ini, maka mereka juga akan kena hukuman. Bapak Ibu sekalian, karena itu Musa lalu mulai melakukan itu dan memerintahkan seluruh pelayan-pelayan, seluruh pengerja-pengerja untuk datang dan mulai datang dan membuat darah yang dipersembahkan itu, darah yang dikorbankan itu, darah anak domba yang dikorbankan itu di pintu-pintu rumah orang Israel. Darah karena status kepemilikan. Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada umatnya, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat diambil berkata, inilah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagimu. Yang berhubungan dengan status kepemilikan. Saudara dan saya itu status kepemilikannya milik Allah. Milik Tuhan Yesus. Darah anak domba yang tak bercacat celah yang bernama Yesus Kristus itu dicurahkan. Pada saat dia mulai ditangkap. Pada saat mereka menertawai dia sebagai raja. Lalu mereka memahkotai dia dengan duri. Darah yang mengalir di kepalanya adalah darah dalam rangka status kepemilikan saudara dan saya. Darah yang mengalir ketika cambuk-cambuk prajurit Roma mencabuki dirinya dan mengalir dan merobek tubuhnya adalah darah dalam rangka saudara dan saya status kepemilikan. Darah yang mengalir ketika tangannya dipakukan di atas kayu salib dalam rangka status kepemilikan saudara dan saya. Darah yang mengalir ketika kakinya dipakukan di atas kayu salib adalah dalam rangka kepemilikan saudara dan saya. Darah Yesus yang mengalir saat dia dicambuk, saat dia memikul salib sampai terjatuh dalam perjalanan menuju Golgota, sampai dia ada di atas kayu salib. Sampai terakhir prajurit Roma menusuk lambungnya untuk memastikan darah habis karena status kepemilikan. Darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib karena kita. Karena status kepemilikan. Yesus ingin menyampaikan saudara dan saya jemaat Tuhan adalah milik Dia. Dan untuk menebus dan membawa saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Menebus saudara dan saya untuk status kelahiran baru. Karena sebenarnya kita tidak bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Sebenarnya kita adalah bagian dari yang dihukum. Sebenarnya kita adalah bagian yang berdosa. Tapi untuk mengambil kita menjadi warga kerajaan Allah. Untuk mengambil kita dalam status kelahiran supaya diproteksi. Untuk mengambil kita sebagai warga kerajaan Allah. Allah mengizinkan dia Yesus datang dan membuat darahnya habis untuk menjadikan kita miliknya.
Karena bangsa Israel menaruh darah anak domba Allah, anak domba. Karena bangsa Israel menaruh darah anak domba di depan pintu mereka. Maka ketika malaikat maut datang untuk menghukum setiap anak sulung yang ada di Mesir. Seluruh anak sulung sampai anak sulung Firaun, seluruh sapi-sapi sulung, seluruh ternak-ternak sulung, sehingga seluruh tanaman-tanaman sulung yang hari itu ada dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi karena orang Israel menaruh darah di depan pintu, maka tidak ada satupun anak sulung dari orang Israel, tidak ada satupun kambing domba dari orang Israel yang mati karena darah itu. Sama seperti itu juga kita hari ini. Kita tidak akan bisa mati karena dosa. Kita tidak bisa juga hidup karena dosa. Karena Yesus telah melepaskan kita. Darahnya telah menebus kita. Darahnya telah ditebus oleh kita. Ditebus untuk kita. Bapak Ibu sekalian, darah Yesus menjadi dasar bagian kita menghadap Allah. Walaupun mungkin kita berbuat dosa. Walaupun kemarin ada dosa yang kita sengaja buat. Walaupun kemarin kita ada dosa yang sengaja kita buat. Tapi karena masih ada kasih karunia Allah hari ini. Dalam kesempatan ibadah kita pagi ini disertai perjamuan kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan dan menyampaikan. Saya memang buat salah. Mengaku dosa. Seperti kata kitab pertama Yohanes. Berkata bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu. Maka dia dengan setia dan adil mengampunimu. Karena Allah melihat kita hari ini bukan karena melihat karena efek. Allah melihat kita hari ini bukan karena melihat pribadi. Allah melihat kita bukan hanya karena melihat pribadi. Tapi Allah melihat darah Yesus yang telah dibasuh karena status kelahiran kita percaya kepada Yesus. Allah melihat darah Yesus karena status kepemilikan kita hari ini milik Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, adalah kesempatan yang baik saat kita melakukan perjamuan pagi ini. Bicaralah dengan Tuhan. Sampaikanlah dengan Tuhan. Mohon ampunlah dengan Tuhan. Karena dia dengan setia dan adil mengampunimu. Mungkin ada yang menuduh pada saat kita mengambil air anggur dan roti perjamuan yang kita pegang. Mungkin ada yang menuduh kita. Soalnya bisa, luson layak. Mari datang mengampuni, mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengaku dengan tulus di hadapan Tuhan. Saya percaya Allah yang maha mengampuni itu akan melepaskan engkau. Dan membuat engkau menjadi pribadi yang baru. Dan membuat engkau berkata ulang lagi. Karena hidupku hari ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang ada di dalam aku. Aku yang dulu adalah seorang ciptaan lama yang melakukan kesalahan. Hari ini sejak komitmen baru, covenant baru yang saya buat bersama dengan Tuhan akan membuat saya berubah menjadi pribadi baru dalam ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 tadi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkanmu dan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ruhku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, saya mempercayai jika kita sama seperti orang Israel, status kelahiran kita diperbarui hari ini. Kita lalu melakukan pekerjaan prioritas kita sebagai orang percaya. Kita mengambil status kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena kita adalah pendatang, maka kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dunia hidup. Tapi kita berubah sesuai permohonan budi kita. Maka kita menjadi orang yang diproteksi oleh Tuhan. Karena status kepemilikan darah anak domba Allah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu membuat kita menjadi milik Kristus. Bapak sekalian, Gosen kemudian ditulis oleh Musa. Karena pengalaman Gosen itu dalam Mazmur 91. Dia menyebut bagian ini. Ayat 14 sampai 15, ayat sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari
kepadaku. Bapak Ibu sekalian, kita sangat-sangat spesial bagi Allah. Karena untuk status kepemilikan, Allah menyediakan Yesus bagi kita. Mari menyiapkan diri untuk perjamuan. Bagi Bapak Ibu dan semua anak muda yang mau mengambil perjamuan pagi ini. Menyiapkan dirilah kepada Tuhan. Mengambil acaralah kepada Tuhan. Karena seperti yang kita telah alami sepanjang 10 bulan yang lalu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita bagiku, kau memberkatiku, kau memproteksiku, melindungiku. Keluargaku dan jemaat GBI Mawar Saron terus diproteksi oleh Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.